ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dengan selalu mengatakan kata shalom, berharap itu juga menjadi kata yang seperti hipnotis suasana hati kita atau pikiran kita yang kadang tidak tenang ketika berhadapan dengan berbagai persoalan-persoalan hidup. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, hari ini kita merayakan peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan kita ada dalam perayaan masa raya Paskah, termasuk kenaikan Yesus ke sorga. Kita melakukannya di dalam situasi hidup kita yang sebenarnya tidak sementara baik-baik saja. Banyak orang yang saat ini hidupnya terasa berat dari sisi ekonomi. Dan juga dalam situasi politik kita, dengan berbagai tanggapan yang kita lihat, serasa kita berada di dalam suasana yang juga cukup membingungkan terkait dengan kondisi-kondisi politik terkini. Catatan-catatan tentang peristiwa hukum atau masalah-masalah hukum kadang juga mempertanyakan tentang soal-soal keadilan yang berlangsung di dalam kehidupan bersama kita. Termasuk apakah kita akan tetap hidup aman-aman saja. Dan ketika kita mulai masuk di musim hujan, bulan Juni, Juli, kita akan kemudian bertemu dengan situasi-situasi yang bahkan bagi kita yang tinggal di lereng-lereng gunung, termasuk kemarin ada yang mengalami musibah di saudara-saudara kita, pemukiman mereka, bahwa kita sementara juga mengalami apa yang menjadi suasana alam yang bersuara tentang betapa susahnya kehidupan ciptaan saat ini. Salah satu lembaga penelitian, kebijakan, dan juga politik di negara ini, CSIS Indonesia, menggambarkan kondisi ekonomi Indonesia yang memang tidak stabil seperti yang terlihat di permukaan. Ada berbagai tekanan yang sebenarnya sementara kita alami. Karena itu ada berita di medsos, di berbagai berita-berita lain yang bilang bahwa kita sementara berada dalam situasi yang gelap. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, tentu kita perlu meresponi semua situasi ini dengan iman yang jernih. Kita tidak boleh kemudian melihat zaman yang berat ini sebagai sebuah krisis tanpa memandangnya dari sisi iman Kristen kita. Dan teks hari ini Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 justru mengajar kita untuk membaca zaman ini dalam kerendahan hati, dalam keterbatasan kita memahami waktu dan masa yang sementara kita jalani. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, kalau lihat sebenarnya latar teks ini, Kisah Para Rasul 1 ayat 6-11 terjadi setelah kebangkitan Yesus dan sebelum pencurahan Roh Kudus. Para murid yang baru saja mengalami kepanikan karena kematian Yesus,
Lalu kemudian tiba-tiba Yesus bangkit dan mereka ada dalam situasi yang menegangkan juga, mempertanyakan bagaimana situasi kebangkitan Yesus ini mereka sikapi dalam kehidupannya nyata. Lalu tiba-tiba mereka lalu diperhadapkan juga dengan Yesus akan terangkat ke sorga. Mereka ternyata juga berada dalam suatu masa peralihan yang besar. Mereka mengalami keguncangan, lalu kemudian mengalami ketegangan, tapi kemudian harus menyaksikan lagi kenaikan Yesus ke sorga yang sepertinya mereka akan dibawa kepada rasa kehilangan. Dalam suasana ini mereka bertanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini sangat manusiawi. Para murid melihat dunia mereka juga sama seperti yang saat ini kita sementara melihat, bahwa dunia lagi tidak baik-baik saja. Israel yang berada di bawah kekuasaan Romawi, harapan politik, keagamaan dan kebangsaan mereka belum pulih. Karena itu mereka berharap Yesus yang bangkit itu, yang punya kuasa itu bisa memperbaiki semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, mungkin juga pertanyaan ini sama seperti yang ada pada benak kita. Pada beberapa orang yang merasa bahwa kondisi ekonominya perlu dipulihkan. Kapan ekonomi kami ini pulih? Kapan situasi pekerjaan kami menjadi lebih baik? Bahkan mungkin bagi sebagian orang yang sementara berada dalam persoalan-persoalan hukum kemudian bertanya, kapan hukum menjadi adil? Dan jika berhadapan dengan situasi-situasi politik, kapan politik ini menjadi bersih? Dan dalam keluarga, jika situasi-situasi hidup ini menekan kehidupan rumah tangga, kapan keluarga kami dipulihkan? Kapan negeri ini, bangsa ini menjadi lebih baik? Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, pertanyaan para murid adalah pertanyaan orang-orang yang berada di tengah-tengah peralihan masa tertentu. Di tengah-tengah peralihan situasi, dan sama seperti kita yang juga mengalami situasi-situasi peralihan. Mungkin sebelumnya ada dari kita yang merasa aman pada masa sebelumnya, pada tahun sebelumnya, pada era pemerintahan menurut kita sebelumnya. Tapi sekarang kita mungkin ada yang bilang katong cemas. Mungkin sebelumnya ada yang merasa dia pun kondisi pekerjaan, ekonomi pasti, namun sekarang merasa tidak pasti. Memang semua kita mengalami hal yang sama. Karena mungkin juga ada yang merasa tahun ini, masa ini, periode ini, beta pun kehidupan sudah lebih baik dari masa yang kemarin. Tetapi bahwa kita berada di dalam masa peralihan, kita berada dalam situasi peralihan waktu, teks ini penting untuk mengajak kita sebagai orang percaya menyikapi situasi peralihan waktu itu. Dari menurut kita baik ke buruk atau juga buruk ke yang baik. Tetapi bagaimana kita membacanya bukan sebagai manusia yang terbatas. Kita membacanya sebagai manusia yang terbatas di dalam iman percaya kita. Ketika Yesus menjawab kepada para murid, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jawaban Yesus bukan penolakan terhadap kerinduan pemulihan. Yesus tidak berkata bahwa pemulihan itu tidak penting, perubahan yang baik itu tidak penting, bukan. Atau Yesus sementara mengajak pertanyaan para murid, mengajak mereka dan menganggap remeh apa yang menjadi kegelisahan mereka. Tetapi Yesus sementara memberi peringatan, ada wilayah yang tidak diberikan kepada manusia untuk dikuasai. Ada batasnya, yaitu tentang masa dan waktu di dalam ketetapan Tuhan. Dalam bahasa Yunani, masa dan waktu sering dipahami dalam dua istilah, kronos dan kairos. Kronos itu menunjukkan urutan waktu, durasi, jadi masa tertentu. Tapi kairos itu menunjukkan bahwa waktu tertentu atau masa dalam hitungan manusia itu memiliki makna. Sesuatu momentum yang punya nilai bagi manusia. Jadi ketika kita kemudian diajak oleh penulis Injil, penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, yang bilang tentang bahwa masa dan waktu itu ditetapkan dalam kuasa Allah,
Yesus hendak menegaskan sebenarnya dalam pernyataannya bahwa urutan sejarah atau waktu tertentu, masa tertentu itu adalah di dalam otoritas Bapa dan pasti punya makna, pasti punya nilai, pasti ada manfaatnya kepada manusia, sekalipun manusia tidak tahu kapan waktu yang baik itu akan terjadi pada dirinya. Tapi kalau akan datang, pasti itu baik bagi hidupnya. Disinilah letak peringatannya. Keterbatasan para murid sama juga dengan kita. Kita sering ingin tahu kapan waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, kapan waktu yang baik bagi kita. Kita ingin memastikannya dalam urutan atau hitungan 1-2 tahun ke depan lah, mudah-mudahan sudah lebih baik dari sekarang. Misalnya begitu. Tapi waktu dan masa yang dimaksudkan dalam teks ini, pertama mau bilang sejarah manusia berada dalam kuasa Allah. Kehidupan kita berada di dalam kuasa Allah. Yang kedua, manusia itu terbatas dalam membaca seluruh rancangan Allah terhadap hidupnya. Manusia terbatas dalam membaca peristiwa-peristiwa kehidupan yang kemarin terjadi, sekarang terjadi, dan bahkan manusia terbatas untuk membaca walaupun itu prediksi. Itu hanya juga bersifat prediksi. Tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi padanya di waktu yang akan datang. Tetapi bahwa keterbatasan itu bukan berarti kita harus pasif hidupnya, harus diam, melainkan ada panggilan yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, karena itu hal yang kedua sebenarnya. Ketika Yesus bilang masa dan waktu itu, ayo dong saya perlu tahu, itu Tuhan pun kuasa. Di bagian ini, Yesus sebenarnya sementara mengajarkan para murid untuk mengalami pergeseran pemikiran, pergeseran paradigma mereka saat itu. Dari pertanyaan dan pemikiran kapan dipulihkan, menjadi untuk apa aku diutus. Para murid bertanya tentang pemulihan kerajaan bagi Israel, tetapi Yesus menjawab dengan kuasa Roh Kudus dan tugas menjadi saksi. Para murid bertanya tentang kapan, tetapi Yesus menjawab tentang apa yang harus dilakukan. Para murid berpikir tentang kerajaan yang dipulihkan secara nasional dan politik pada masa itu. Tapi Yesus mengarahkan mereka kepada misi kerajaan Allah yang melampaui batas dan ruang waktu secara personal, keluarga, sampai pada batas etnis, wilayah, dan kepentingan-kepentingan yang lebih besar, kepentingan-kepentingan kelompok. Para murid ingin mengetahui masa depan, tapi Yesus memanggil mereka, jangan cuma lihat masa depan, tapi lihat masa kini dan apa yang harus dilakukan. Di sini Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, firman ini menjadi penting bagi kita juga. Ketika hidup kita tidak lagi baik-baik saja dan kita sering bertanya, Tuhan kapan ketemu masalah ini akan selesai? Tuhan kapan ketemu situasi hidup ini akan berubah? Yesus menggeserkan seluruh pertanyaan kita menjadi di tengah-tengah masa yang menurut kita ini sulit. Engkau harus menjadi saksiku dan ataukah tidak untuk menjadi saksiku. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, saksi Tuhan tentu bukan sama seperti beta saja atau para pendeta yang lain atau majelis yang kemudian berdiri di mimbar berkhotbah. Tetapi di tengah-tengah berbagai situasi yang kita rasa ada ketidakadilan, disitulah kita kemudian bicara yang adil. Ketidakjujuran, disitulah kita bicara kejujuran. Bahkan di tengah-tengah kehidupan orang yang merasa putus asa karena situasi ini, ketemu pun tugas kasih penguatan. Ada yang kemudian marah, benci, ya, karena situasi-situasi ini rasanya tidak adil bagi mereka. Mestinya kita menenangkan mereka, mestinya kita juga ikut mensupport seluruh kelemahan itu di dalam kekuatan yang kita miliki, menyatakan kepedulian kita. Supaya kita benar-benar menjadi saksi, tidak menjadi saksi Tuhan, bukan menjadi saksi yang ikut memperkeruh suasana hidup, keadaan hidup.
Kita tidak menyebabkan ketakutan bertambah di tengah-tengah kondisi yang memang sudah orang takut saat ini. Kita juga tidak ikut membagikan berita-berita yang gelap tanpa verifikasi lebih dulu. Jadi kita tidak menimbulkan kepanikan secara spiritual juga dan psikologis bagi orang lain. Kita dipanggil memang sebagai gereja untuk bisa menghadirkan hikmat, kekuatan dan terang Tuhan bagi hidup bersama. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, pemulihan Tuhan bukan hanya berarti keadaan luar langsung berubah sesuai dengan keinginan kita. Pemulihan juga berarti cara berpikir kita diubahkan. Semua paradigma kita yang salah itu dibebaskan, supaya kita kemudian menunjukkan bagaimana kehidupan sebagai saksi yang membawa pengharapan dalam hidup bersama. Langit dan sorga, ketika kemudian para murid melihat Tuhan Yesus naik ke sorga. Tapi dalam catatan kita di teks bilang para murid menatap ke langit. Karena itu sebenarnya, dan ketika malaikat bilang, para murid menatap ke sorga, tapi malaikat bilang, mengapakah kamu melihat ke langit? Dia bertanya seperti itu. Lalu dia lanjut, Yesus ini yang diangkat ke sorga. Para murid membedakan, malaikat membedakan tentang langit dan sorga. Apakah di langit tidak ada sorga? Kadang-kadang katong kemudian dalam nasihat-nasihat kepada anak-anak katong kemudian menunjuk langit itu, di langit ada sorga juga. Yang mau dibilang tentang langit dan sorga adalah tentang tatapan yang terbatas. Karena langit itu walaupun nanti katong bilang katong sudah lihat karena akan sampai jauh di langit. Tapi itu tetap menunjukkan pada cara mata manusia memandang. Tapi sorga itu tak terbatas. Ayat 9-11 berkata bahwa Yesus terangkat dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Lalu 2 orang berpakaian putih berkata, hai orang-orang Galilea, dan seterusnya. Ini kalimat yang penting. Para murid sementara menatap ke langit secara fisik. Langit adalah ruang yang dapat dilihat oleh mata manusia. Tetapi tatapan di langit itu menjadi simbol bahwa manusia ini ada pada keterpakuannya, pada sesuatu yang sudah dapat ia kendalikan. Karena dia bisa melihat, jadi dia bisa mengendalikan. Langit dalam pengalaman manusia itu menunjukkan bahwa ada keterbatasan. Mata manusia bisa menatap ke langit, tetapi tentu tidak bisa menembusi seluruh rahasia Allah. Langit bisa membuat kita kagum, tetapi tidak bisa membuat manusia kemudian lihat dalam kekaguman dan diam berhenti. Para murid menatap ke langit, tetapi malaikat mengingatkan jangan hanya berdiri di sana. Sebab surga itu adalah bukan sekedar langit biru di atas kepala kita. Surga menunjuk pada hadirat Allah, pemerintahan Allah, kemuliaan Allah, dan tempat Kristus ditinggikan. Kenaikan Yesus Kristus ke sorga bukan berarti kita bisa kemudian melihatnya dalam kendali kita ketika kita menatap ke langit. Tetapi bahwa kenaikan Yesus Kristus ke sorga itu tidak berarti dia hilang juga. Kalau kemudian dalam keterbatasan kita menatap ke langit dan kemudian terasa hilang. Dia tidak hilang. Dia masuk ke dalam kemuliaan Bapa dan dia memerintah, ia menjadi Tuhan yang ditinggikan. Yesus hadir bukan lagi nantinya secara fisik terbatas pada satu tempat, tetapi melalui Roh Kudus ia menyertai kita, menyertai gereja ini dan seluruh pekerjaan misi gereja. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, arah pandang para murid itu harus berubah. Dari menatap ke langit yang terbatas dan pasif, harus kemudian berubah menjadi menatap dalam pengharapan secara aktif. Menatap ke langit itu bisa berhenti menatap hanya dalam kebingungan, tapi juga di dalam rasa kemudian melihat ini sesuatu yang luar biasa. Namun beriman kepada Kristus
itu harus kemudian berubah menjadi sikap yang lebih berhikmat, tenang, dan kemudian bergerak untuk melakukan tanggung jawab pengutusan. Bapak Ibu saudara-saudara sejemaat, di sini kita belajar, gereja tidak boleh menjadi komunitas yang hanya pasif, menatap sesuatu dalam kepasifan, sama seperti menatap kelambi. Sibuk membaca pada situasi-situasi yang terjadi dan putus asa dengan kondisi-kondisi yang ada karena dianggap susah. Tetapi gereja perlu melihatnya di dalam pengharapan. Dan gereja itu adalah beta Bapak Ibu saudara-saudara jemaat. Kita melihatnya dalam pengharapan, dan dalam pengharapan itu kita bergerak secara aktif. Mengatakan apa yang menjadi tanggung jawab kesaksian kita untuk memberi kekuatan kepada yang lain. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, saya tetap kembali pada ayat yang ke-8 sebagai bagian akhir dari khotbah ini. Dan itu adalah inti sebenarnya dari apa yang menjadi peristiwa kenaikan Yesus ke sorga. Di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat, teks ini, ayat ini menegaskan bahwa para murid tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dalam ketakutan, kebingungan, keputusasaan. Yesus menegaskan bahwa mereka akan memiliki kuasa, bahwa mereka terbatas tidak bisa memahami kuasa otoritas Allah, tapi mereka akan memiliki kuasa, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kuasa itu bukan supaya sama dengan Allah, dan kuasa itu juga bukan supaya bertindak dengan kekuasaan yang semena-mena, kekuasaan yang berdampak pada kehancuran hidup. Kuasa yang menguasai orang lain, kuasa yang kemudian mengetahui sesuatu rahasia masa depan, kuasa yang kemudian bisa membuat orang melakukan apa saja, tidak. Tetapi kuasa Roh Kudus adalah kekuatan dari Allah yang meneguhkan, yang menenangkan, yang membangkitkan keberanian dan kemampuan bagi para murid dan juga bagi kita untuk bagaimana melakukan tugas misi kita di tengah-tengah dunia ini yang menurut kita lagi tidak baik-baik saja. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat, ayat ini menguatkan kita supaya apa yang menurut kita serasa gelap, serasa tidak menentu dan mendatangkan kecemasan, diubah supaya kita hidup di dalam kekuatan Roh yang menolong kita untuk meyakini bahwa situasi, keadaan ini Tuhan izinkan terjadi supaya kita bertanggung jawab untuk memulihkannya. Dan pemulihan yang luar biasa yang mendatangkan damai sejahtera akan dikerjakan bersama-sama dengan Tuhan yang menolong kita bahwa pemulihan itu akan terjadi di dalam cara Tuhan. Yesus berkata bahwa para murid akan menjadi saksinya mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ini akan ada di pasal 1 Bapak Ibu di Kisah Para Rasul. Kalau baca Kisah Para Rasul seutuhnya, kita akan menemukan ternyata yang sudah dibilang di pasal 1 itu akan nampak sampai di terakhir. Karena nanti pasal 1 sampai pasal 8 itu menunjukkan Yerusalem, pasal 8 dan seterusnya menunjukkan Samaria dan Yudea, dan seterusnya lagi ada kelompok lagi yang hanya menunjukkan bahwa misi Injil itu sampai ke ujung bumi. Itu luar biasa, bahwa bagian pasal 1 itu menjadi arah membicarakan seluruh pemberitaan firman Tuhan yang tidak hanya pada orang-orang di Yerusalem, tapi seluruh bumi ini. Karena itu Kisah Para Rasul mengingatkan beta dan Bapak Ibu, di peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini, tanggung jawab kita adalah mulai dari hidup kita yang kecil, lingkungan yang kecil. Kalau kita sementara membicarakan tentang eklesia domestika, keluarga, dan keluarga kita juga mungkin saat ini berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja atau juga rapuh, maka pesan firman Tuhan bagi kita adalah kita memulainya dari Yerusalem, dan Yerusalem itu adalah keluarga
rumah tangga kita. Kesaksian dengan kuasa Roh Kudus itu kita mulai dari keluarga kita, rumah tangga kita. Mulai dari kata-kata kita yang penuh dengan kesabaran. Doa bersama dalam keluarga. Melakukan tanggung jawab bersama sebagai suami istri, orang tua dan anak. Dan menyatakan kasih yang nyata sebagai suami istri, orang tua dan anak. Kita saling kemudian menguatkan, bukan kemudian menyakiti. Kita saling memberi kekuatan pengharapan. Supaya kalau keluarga rumah tangga kita juga kuat, kita bisa menguatkan tetangga kita. Orang di samping rumah, kiri dan kanan, belakang, muka. Dan kalau tetangga kita juga kuat, kita pasti akan menolong orang-orang yang berada menjadi sekitar kita, menjadi sesama kita, bahkan alam ciptaan Tuhan ini. Karena kita tahu bahwa Roh Kudus itu sing hanya jadi ketong pemilik, sing hanya juga menolong ketong untuk melakukannya pada ruang-ruang personal kita. Tapi kita juga bertanggung jawab menghadirkannya bahkan dalam jumpa pada ruang-ruang publik bersama dengan orang lain. Supaya dalam perjumpaan itu kesaksian kita membuat orang lain mengakui benar. Tuhan yang ketong imani itu adalah Tuhan yang mati, bangkit, naik ke sorga dan turun dalam kuasa Roh Kudus. Sebab semua orang percaya ini, semua agama meyakini hanya pada sampai dengan peristiwa kematian orang percaya. Tapi peristiwa kebangkitan agama lain yang percaya. Peristiwa kenaikan mungkin lebih percaya lah. Tapi beta dan Bapak Ibu sikap hidup, ataupun seluruh perubahan hidup menolong dan menguatkan orang lain, membuat mereka melihat Tuhan yang kita imani. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama-sama kita menyanyikan PKJ 184. Jemaat silakan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, pada Maria, yang menurunkan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
Naga sorga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, akan dasana untuk menghakimi orang hidup mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari jemaat silakan duduk. Kita mendengarkan persembahan pujian solois Bapak Wemi Papilaya. Shalom, saudara semua. Ketumpung salamat baku dapa di kebaktian kenaikan Yesus Kristus di pagi ini. Tete manis menyertai ketong semua. Langkahmu naik ke surga, meninggalkan jejak kasih di bumi. Tangan yang pernah terluka kini terangkat memberkati. Kami menatap ke tapi kau tinggal di sini. Dalam hati yang percaya, dalam napas tiap hari. Kenaikan Yesus Kristus, harapan tak tergoyah. Ia naik dalam kemuliaan, memerintah selamanya. Engkau pergi tapi kau janji, Roh Kudus menyertai. Kenaikan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Awan menutup pandangan, namun janjimu tak tersembunyi. Engkau siapkan tempat bagi kami, suatu hari nanti kau kembali. Kami menatap ke atas, kamu memegang janjimu. Dalam hati yang percaya, dalam tiap hari. Kenaikan Yesus Kristus, harapan tak tergoyah. Ia naik dalam kemuliaan, memerintah selamanya. Engkau pergi tapi kau janji, Roh Kudus menyertai. Kenaikan Yesus Kristus, sumber hidup kami. Engkau tinggi
jauh di atas, namun dekat di hati kami. Raja mulia, sahabat jiwa Yesus, Engkau berdiri di sini. Kenaikan Yesus Kristus, harapan tak tergoyah. Ia naik dalam kemuliaan, memerintah selamanya. Engkau pergi tapi kau Roh Kudus menyertai. Kenaikan Yesus Kristus, selamatkan hidup kami. Kenaikan Yesus Kristus, selamatkan hidup kami. Jemaat kekasih Kristus, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, dengarlah anjuran berikut. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan memberikan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan syukur diberikan, sama-sama kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146 ayat 1 dan seterusnya. Janganlah jemu
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan di kesempatan saat ini dalam kebaktian kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah boleh diperkenankan Tuhan untuk membawa seluruh persembahan syukur kami. Bapa, kiranya mau menerima seluruh persembahan syukur kami yang kami berikan di saat ini sebagai tanda syukur kami atas berkat yang telah Engkau anugerahkan di sepanjang kehidupan kami. Agar biarlah persembahan yang kami berikan di saat ini mau menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan ajar kami juga Tuhan untuk mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari jemaat, mari kita berdoa syafaat.
dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Syukur dan pujian kepadamu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan pemelihara kami yang senantiasa bersama-sama dengan kami menjalani hari-hari hidup. Dari kami yang paling kecil, bahkan yang dalam kandungan ibu hingga kami yang sudah beruban putih, Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kalaupun kesesakan dan penderitaan kami alami, itu adalah seizin Tuhan atau juga adalah bagian dari kami harus dibentuk untuk memahami dan mengenal Tuhan lebih dekat. Tapi Tuhan tidak pernah jauh daripada kami. Karena itu syukur kami untuk semua keberhasilan, kesuksesan, pertambahan usia kelahiran, pernikahan, apa yang kami peroleh bagi pribadi dan keluarga rumah tangga kami. Dan kami pandang baik karena mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan, dikala kami sakit kami tetap punya kekuatan. Dikala kami lemah, Tuhan tetap menghibur kami. Dikala kami sesak, Tuhan melepaskan kami dan menolong kami. Kecil saja peristiwa yang kami alami terlihat biasa, tetapi di situ ada tangan Tuhan yang terus bekerja, memberi kami kekuatan pengharapan bahwa kami akan tetap mengalami hidup dalam pertolongan Tuhan dan mendatangkan damai sejahtera kepada kami. Peristiwa kenaikan Yesus ke sorga hari ini kami rayakan, kami peringati, supaya kami disadarkan sungguh tentang iman yang harus tetap teguh, pengharapan yang tidak boleh kabur. Kami harus tetap berserah pada Tuhan di tengah-tengah berbagai dinamika hidup yang kami jalani. Baik buruknya, kami tetap berserah pada Tuhan, supaya dari hidup kami sebagai orang-orang yang teguh, berpengharapan, beriman pada Tuhan, mulai dari keluarga rumah tangga kami, kehidupan di sekitar kami hingga gereja, bangsa dan negara ini. Kami hadir sekalipun terang itu kecil, tetapi memberi dampak yang besar bagi sebuah perubahan hidup bersama. Kami turut memberi penguatan di tengah-tengah hilangnya pengharapan keputusasaan. Kami turut mendatangkan terang di tengah-tengah rasanya gelap pada hidup bersama yang dijalani. Tuhan menolong kami. Diberkatilah Tuhan setiap kami orang yang datang beribadah pagi ini. Diberkatilah kami membawa hidup kami seutuhnya pada Tuhan. Dengan gumul kami masing-masing, Tuhan kenal kami. Dan karena itu biarlah dalam pengasihan Tuhan, kami menikmati kasih dan sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami menjalani waktu di usbu ini di dalam pertolongan Tuhan dengan mengingat tentang kenaikan Yesus Kristus ke sorga, semestinya membuat kami berpikir jernih di dalam iman kami untuk tahu bagaimana menyikapi realitas hidup ini dan bertindak, berkata di dalam iman yang sungguh kepadamu. Tuhan, berkatilah gereja ini, berkati gereja Protestan Maluku, berkati sinode, berkati klasis-klasis, berkati jemaat-jemaat, supaya peristiwa kenaikan Yesus ke sorga semakin meneguhkan kami umat dan pelayan untuk menerima dan senantiasa menyadari bahwa kuasa Roh Kudus kami telah terima dan ada dalam hidup kami untuk bisa melakukan tanggung jawab pemberitaan, pelayanan, kesaksian. Tuhan memampukan kami supaya kami melakukannya dengan takut pada Tuhan dalam kesungguhan hati. Berkati seluruh pelayanan yang berlangsung di klasis Kota Ambon, Gereja Maranatha sebagai pusat peribadahan. Tuhan menolong kami untuk menatanya secara benar. Jika saat ini seluruh penataan peribadahan dilakukan di dalam seluruh aturan dan juga panduan yang dilakukan demi ketertiban, demi wawasan bersama bergereja ini, dan karena itu tidak mudah untuk diterapkan, kami tetap bawa kepada Tuhan pekerjaan gereja ini.
jika ini baik untuk kehidupan persekutuan, jika ini juga baik untuk menjaga keutuhan persekutuan, Tuhan menolong kami untuk melakukannya sebagai gereja. Jika ada hal-hal yang harus kami benahi, kami juga memulainya dari seluruh penataan-penataan ibadah yang berlangsung di jemaat-jemaat di gereja, termasuk gereja Maranatha. Tuhan menolong pimpinan kelas dan semua jemaat-jemaat, bahkan semua kami yang adalah pelayan liturgis, untuk memahami di dalam iman percaya kami dan melakukannya. Jika ada hal-hal yang menurut kami belum berkenan, belum tepat, tapi biarlah kami menjadikan itu sebagai gumul pribadi kami dan terus berefleksi tentang arti hadir di tengah-tengah kehidupan bergereja, supaya kami saling menopang untuk pelayanan, kami saling mendukung untuk apa yang mendatangkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera bagi umat, bagi pelayan, bagi seluruh kami, semua kami di gereja ini. Berkati MPH Sinode dalam tanggung jawab mengatur, melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan, supaya gereja ini di dalam seluruh kelemahan dan keterbatasan MPH sebagai manusia, tetapi di dalam kuasa Tuhan yang memberikan Roh Kudus, gereja ini terus bermisi menjalankan tugasnya. Tuhan tetap melayakkan kami, karena itu tanggalkanlah dari kami para pelayan-Mu keberdosaan dan kelemahan, ketidakberdayaan, supaya nampak dari hidup kami cerminan kasih Allah Kristus yang adalah mesti kami nyatakan dalam terang pekerjaan kami, pelayanan kami. Bahkan seutuhnya gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini di Indonesia yang bergumul bersama dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh semua orang, Tuhan menolong supaya gereja persekutuan, gereja-gereja di Indonesia, tapi juga GPI diberkati oleh Tuhan, supaya kami mengambil bagian berperan penting untuk juga menunjukkan kehadiran gereja dan bersuara bukan hanya bagi kami orang-orang Kristen, orang-orang seiman, tapi juga bagi kehidupan bersama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Diberkatilah Tuhan, supaya peristiwa kenaikan Yesus ke sorga yang kami peringati semakin menguatkan kehadiran gereja secara beroikumene dalam relasi-relasi beragama, relasi-relasi bersama dengan semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Tuhan memberkati kehidupan dunia ini di tengah-tengah berbagai gejolak geopolitik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Peperangan terjadi di berbagai tempat, di beberapa tempat. Tidak hanya internasional, tapi juga di wilayah-wilayah lokal ada ketegangan dan konflik. Tuhan pulihkan dengan kuasa Tuhan Allah. Jika ada situasi-situasi yang terjadi karena kendali penguasa, karena kendali pada kekuatan-kekuatan tertentu, biarlah Tuhan saja sebagai Allah yang penuh kuasa atas waktu dan masa hidup manusia, berkuasalah supaya Tuhan yang menentukan bahwa Tuhan menciptakan bumi dunia ini adalah untuk keteraturan, untuk kebaikan, untuk kehidupan yang membawa damai sejahtera, dan kami melihat bahwa benar seperti yang Tuhan ciptakan semua itu baik adanya dan baik adanya di dalam karya Tuhan yang memulihkan dunia bumi ini. Tuhan bersama dengan semua orang yang saat ini berseru memanggil nama Tuhan karena keterpurukan hidup, karena berbagai keadaan, politik, ekonomi, keamanan. Tuhan menyatakan kuasa memulihkan mereka dengan cara Tuhan yang luar biasa. Yang ada di rumah sakit karena kesakitan, penderitaan, Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Mereka yang ada di penjara dalam berbagai tekanan hukum dan juga politik, dalam berbagai situasi kebersalahan mereka, Tuhan tetap kuatkan dan Tuhan pulihkan juga keluarga rumah tangga mereka. Mereka yang berada dalam situasi kondisi karena disabilitas, Tuhan tetap menguatkan mereka dan menyatakan bahwa Tuhan ada dan melindungi mereka. Mereka yang berjuang dengan penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan, kanker, HIV, Tuhan menolong mereka supaya pengharapan mereka tidak pernah hilang dan menjadi orang yang berarti dalam hidup bersama. Bapa di sorga, kepadamu Tuhan kami berserah hidup. Jaga dan lindungi kami senantiasa
Kuasa Roh Kudus adalah kuasa penolong bagi hidup kami pribadi, keluarga, rumah tangga kami, gereja ini. Tetaplah ada dan menyertai kami. Ampuni salah dan dosa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan mengakhiri doa ini. Kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Makanya pada hari ini, makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat disilahkan berdiri, dan kita menyanyikan PKJ nomor 182. Saudara-saudari jemaat, jadikanlah peristiwa kenaikan Yesus ke sorga sebagai kekuatan dalam menjalani hari-hari hidupmu. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Shalom. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua.